ledakan di mana-mana yang diakibatkan oleh komet yang jatuh ke bumi. Seluruh umat manusia berusaha untuk menyelamatkan diri karena dalam waktu 48 jam komet terbesar akan jatuh ke bumi. Film ini berjudul Greenland tahun 2020. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini adalah konten full spoiler. Tapi jika kalian tidak keberatan, selamat menikmati dan inilah alur cerita film Greenland. Scene diawali dengan seorang pria bernama John Garrity. Dia adalah arsitek gedung pencakar langit. Setelah beberapa jam dia bekerja, dia rindu anaknya dan memutuskan untuk pulang ke rumah dan menyerahkan sisa pekerjaannya kepada temannya. Di perjalanan, John mendengarkan radio yang menyiarkan tentang sebuah komet yang akan jatuh ke bumi. Komet itu diberi nama Clark. Singkat waktu, John sampai di rumah. Dia ingin membunyikan bel tapi sedikit ragu dan memutuskan untuk masuk menggunakan kunci cadangan. Di dalam, dia melihat seorang wanita. Dia adalah Ellison, istrinya John. Tapi hubungan mereka sudah tidak baik. Mereka di ujung perceraian dan mereka sudah pisah ranjang. Setelah ngobrol dengan istrinya, dia menemui anaknya, Nathan. Mereka sangat berbahagia bertemu. Mereka bercanda ria dan Nathan menceritakan tentang komet yang saat ini sedang viral. Ayah dan anak ini saling menyayangi. Dan di sini terlihat Nathan memiliki penyakit diabetes. Terlihat dari alat yang ada di pinggangnya. John sangat mencintai Nathan dan apapun yang terjadi, dia akan melindungi Nathan. Singkat waktu, sudah banyak berita yang menyiarkan tentang komet ini. Dan jika malam tiba, akan nampak cahaya merah yang ditimbulkan karena komet ini. Pagi pun menjelang, saat John sedang menyiapkan sarapan, Ellison yang beres mandi menyuruh John berbelanja karena ada perkumpulan tetangga di rumahnya nanti. John pun mengiyakan dan dia pergi ke supermarket dengan anaknya Nathan. Sesampainya di supermarket, John terkejut melihat pesawat yang berdatangan yang entah akan mengungsi kemana. John masuk ke supermarket dan tiba-tiba dia menerima sebuah SMS dari presiden yang berisi pengungsian kepada orang-orang terpilih. Dan ditegaskan di sini bukanlah uji coba, melainkan benar-benar penyelamatan diri. Dengan rasa kebingungan, John pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, John pun menemui istrinya dan menceritakan tentang pesan itu. Tapi istrinya sedang sibuk menjamu tetangganya yang sedang di rumahnya. Dan mereka sedang melihat berita tentang komet itu di TV. Tapi Ellison belum percaya dengan perkataan John. Hingga siaran langsung jatuhnya komet yang bakalan jatuh ke laut disiarkan langsung. Hitungan mundur pun dimulai. Tapi ketika hitungan selesai, tidak terjadi apapun. Dan saat John keluar, John sangat bingung melihat burung-burung panik pergi. Dan tiba-tiba, semua orang sangat panik. Karena ternyata komet itu jatuh di Florida, bukan di lautan lepas. Dan menghasilkan gelombang kejut berjarak 1.500 mil dari tempat kejadian. Dan komet itu berdiameter sebesar lapangan football. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Berita menyiarkan secara live, dan itu hanyalah sebagian kecil dari komet itu. Lalu muncul pesan kedua kalinya untuk segera pergi ke bandara militer untuk diungsikan ke tempat aman. Namun semua orang heran karena hanya keluarga John yang menerima pesan dan yang lainnya tidak. Ternyata memang hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan pesan itu. Lalu semua orang pulang untuk mengecek ke rumahnya masing-masing. Sedangkan John dan keluarganya bersiap-siap pergi dalam kepanikan dan terlihat langit sudah berubah merah akibat komet itu. Sudah seperti gambaran kiamat. Dan mereka pun berangkat. Namun di perjalanan, tetangga mereka yang tidak mendapatkan pesan pun panik. Hingga ada satu ibu-ibu yang memohon anaknya untuk dibawa. John sangat tidak tega, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sungguh drama yang menyedihkan ketika harapan hidup sudah tidak dimiliki lagi. John sedih, tapi mau bagaimana lagi? Di bawah pun anak itu nantinya akan terlantar karena tidak boleh masuk. Malam pun tiba. John mendapati mobil sedang macet dan dia tahu jika seperti ini dia tidak akan tepat waktu sampai di pangkalan militer. Akhirnya dia mencari jalan lain dan setelah beberapa saat dia pun tiba di sana. Dia melihat banyak orang yang memaksa masuk, tapi tetap hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk. John memperlihatkan kodenya dan dia pun diperbolehkan masuk. John adalah arsitek pencakar langit, karena itu dia sangat dibutuhkan di masa depan untuk membangun lagi bumi yang sudah hancur. Dan setelah mereka masuk, mereka dipasangkan gelang sebagai orang-orang yang terpilih sebagai tanda agar mereka mudah dikenali nantinya. Namun sialnya obat Nathan tertinggal di mobil dan John bertanya berapa lama lagi pesawat akan terbang. Dijelaskan pesawat akan terbang 15 menit lagi dan dia memutuskan untuk keluar, meminta istri dan anaknya diam di situ. Istrinya yang khawatir, bingung, dan dia pun meminta petugas untuk menyusul John dan menjelaskan John akan mengambil obat untuk Nathan. Dan disinilah kesalahan terbesarnya, karena orang berpenyakit tidak diizinkan untuk ikut penerbangan. Dan ketika John sudah menemukan obatnya dan kembali, dia tidak menemukan istrinya di mana-mana. Sedangkan Allison sudah dibawa ke atasan militer. Dia mencoba merayu dan bilang, bagaimana kalau dia adalah anakmu? Tapi sang atasan bilang bahwa seluruh keluarganya tidak diizinkan ikut. Bahkan tentara yang ada di situ banyak yang tidak ikut. Mereka hanya mengabdi untuk yang terakhir kalinya. Allison pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain John sudah memasuki pesawat mencari keluarganya, namun tidak bertemu dengan mereka. Hingga pesawat akan segera tertutup, seorang pria bilang pada John, apakah kau adalah orang dalam? Kenapa orang sakit bisa masuk ke sini? Bukankah orang sakit dilarang ikut? John pun sadar keluarganya ditahan. Dia segera meminta keluar, tapi dijelaskan jika kamu turun, kami tidak akan menunggumu. Dan setelah John keluar, terjadi kerusuhan akibat masyarakat yang sudah masuk ke bandara. Kekacauan pun terjadi baku tembak dan sialnya tembakan itu mengarah ke bahan bakar. Dan orang-orang berhamburan untuk menyelamatkan diri dari ledakan itu. Di sisi lain, Allison sampai di mobil. Dia panik karena tidak menemukan John di sana. Akhirnya, dia meninggalkan pesan untuk John. Dan setelah beberapa saat John menerima pesan itu, dia pun menuju mobil. Tapi di sana dia tidak menemukan istrinya, hanya secarik pesan yang bertuliskan, kami ke rumah kakek, susulah kami ke sana. John bingung apa yang harus dia lakukan. Sinyal pun tidak ada. Di sisi lain, Allison sudah masuk ke supermarket untuk mencari obat untuk Nathan. Tapi setelah dia mendapatkan obat yang dia cari, datanglah orang-orang bersenjata. Dan Allison hampir saja ditembak, tapi dia diselamatkan oleh orang baik dan dia segera keluar. Dia menumpang kepada orang dan dia bilang ingin ke utara. Dia pun diperbolehkan untuk masuk. Di perjalanan, akhirnya John berhasil menghubungi istrinya, tapi sinyal sangat jelek dan mereka tidak bisa berbicara dengan jelas apa pembicaraan mereka, hingga ponsel pun terputus. Dan orang-orang yang putus asa pun sedang pesta miras sambil menikmati pemandangan komet yang jatuh. John pun mencari tumpangan dan dia mendapatkan tumpangan sebuah truk. Dia pun diperbolehkan untuk masuk. Di perjalanan, John ditanya, apa pekerjaanmu? Karena dia melihat gelang orang-orang terpilih. John pun bilang dia adalah seorang arsitek. Orang itu bilang, oh pantas kau dipilih karena kau dibutuhkan di masa depan untuk membangun lagi. Dan John pun bilang, tapi semua tidak sesuai rencana karena aku terpisah dari keluargaku. Orang itu bilang,
ada penerbangan lokal dari pelosok Amerika menuju Greenland. Jika kita bisa ke sana, kita akan selamat, karena di sana ada bunker. Di sisi lain, Allison dan anaknya harus mendapatkan kejadian buruk, karena orang yang ditumpanginya mengincar gelang orang-orang terpilih yang dipakai Allison. Mereka merebut gelang Allison dan membuang Allison ke jalan, lalu membawa Nathan untuk diculik. Allison panik dan bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, John pun mendapatkan musibah yang sama, karena ada orang yang menginginkan gelang John. Akhirnya terjadi perkelahian di truk, dan apesnya truk itu oleng dan terjatuh. John pun harus tanpa sengaja membunuh orang jahat itu dengan palu hingga orang itu tewas. Tapi orang yang memberitahu John tentang penerbangan lokal itu harus meninggal karena kecelakaan. Di sisi lain, Allison melihat meteor yang semakin banyak ke bumi, dan dia pun mendapatkan tumpangan untuk menuju ke bandara militer karena dia yakin Nathan pasti dibawa ke sana untuk mengikuti penerbangan. Benar saja Nathan dibawa ke sana dan mereka mengaku sebagai orang tua Nathan, tapi Nathan bilang kalau dia diculik dan akhirnya penculiknya itu pun dibawa. Nathan pun akhirnya dibawa ke tempat pengungsian. Allison yang sudah sampai ke bandara, dia mencari anaknya, berlari, bertanya ke sana kemari, dan akhirnya dia dijelaskan bahwa Nathan ada di tempat pengungsian. Dia pun mencari ke tempat pengungsian, dan dia ditujukan ke tempat itu oleh orang yang baik. Akhirnya dia bertemu dengan Nathan, mereka saling berpelukan. Mereka sangat khawatir, dan nasib baik berpihak pada mereka sekarang, karena dia ditawari oleh seorang suster tumpangan dan obat. Di sisi lain, John masuk rumah orang yang sudah mengungsi. Dia melihat berita yang semakin ngeri. Terjadi ledakan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. John pun akhirnya membersihkan diri dan dia pergi menggunakan mobil yang ada di rumah itu. Akhirnya John pun sampai di rumah mertuanya. Dia bertanya tentang Allison, tapi Allison belum sampai di situ. John sangat khawatir, tapi tiba-tiba John mendapatkan telepon kalau Allison sudah ada di tempat pengungsian militer. John pun bergegas ke sana, dan sesampainya di sana, cinta pun tumbuh di antara mereka. Mereka saling berciuman, mereka sangat bersyukur akhirnya mereka bisa bertemu. Mereka sesampai di rumah melihat berita semakin mengerikan, bencana di mana-mana. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi. John menemui mertuanya dan mengajaknya untuk pergi. Tapi mertuanya menolak dan bilang kalian saja yang pergi. Jaga Allison dan Nathan. Dan saat mereka sedang bicara tiba-tiba mereka pun panik dan segera bersiap untuk pergi. Nathan pun berpamitan kepada kakeknya untuk selama-lamanya. Mereka mencoba tegar untuk meninggalkan kakeknya. Mereka pun sudah sampai di tengah perjalanan dan terjadi macet karena adanya kecelakaan. Dan mereka mendengarkan di radio bahwa akan ada partikel-partikel meteor yang akan jatuh di area tempat mereka sekarang ini. Dan benar saja. Mereka pun segera mencari tempat berlindung dan masuk ke dalam hutan. Hingga di dalam mereka melihat jembatan. Mereka pun berada di bawah jembatan untuk berlindung. Malam pun tiba dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Suasana sangat hening. Di mana-mana sudah tidak ada orang. Pos penjaga pun kosong. Mereka menerobos masuk. Hingga mereka mendapati satu pesawat yang akan lepas landas. John pun memaksa untuk mengejar pesawat itu agar pesawat itu mau berhenti. Sang pilot marah-marah, tapi John memaksa dan memohon untuk ikut karena ini adalah penerbangan terakhir. Akhirnya mereka diizinkan untuk ikut penerbangan itu. Dan setelah pesawat take off, banyak sekali warga yang datang
Tapi apa daya, mereka sudah terlambat. Mereka harus pasrah pada takdir yang akan menimpa mereka. Setelah beberapa saat, Greenland pun mulai terlihat. Dan sebentar lagi mereka akan mencapai bunker. Tapi tiba-tiba ada meteor yang jatuh di dekat mereka. Dan pesawat pun oleng oleh tekanan itu. Akhirnya pesawat mendarat dengan darurat. Dengan sekuat tenaga, pilot pun berusaha mendaratkan pesawat. Mereka pun berhasil mendarat dengan selamat, tetapi pilot dan kopilotnya sudah mati karena kepala pesawatnya hancur terkena gunung es. Bunker tinggal sebentar lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan, tetapi untungnya saja mereka bertemu dengan militer. Mereka pun dijemput dan dibawa ke tempat kamp perlindungan, karena sebentar lagi meteor terbesar akan segera tiba ke bumi. Mereka akhirnya tiba di tempat bunker perlindungan. Di dalam bunker, mereka harus siap menghadapi getaran yang ditimbulkan akibat meteor terbesar itu. Lalu 9 bulan pun berlalu dan bunker pun akhirnya dibuka untuk pertama kalinya. Bumi sudah sangat hancur, mengerikan sekali pemandangan yang ada di sana. Tetapi terdengar dari berbagai belahan radio di dunia, menandakan masih banyak orang yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Dan akhirnya film pun usai. Film ini sangat mengerikan karena kiamat menggambarkan tentang kehidupan nyata kita nantinya di depan. Membuat hati rasanya pilu melihat pemandangan orang yang pasrah akan kehidupannya. Melihat bencana yang begitu besar melanda bumi. Oke, karena film sudah usai, saya ucapkan terima kasih kalian sudah klik video ini hingga akhir. Semoga alur cerita yang saya bawakan menghibur dan bisa kalian pahami.